Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi hari ini kita akan bahas dua project koin yang udah cukup lama ya, yaitu Hedera sama Litecoin, teman-teman. Jadi spesial hari ini kita bahas koin-koin old ya. Oke, sebelumnya kita mau informasikan dulu teman-teman. Jadi Get.io lagi ngadain campaign startup mining ya, di mana token yang kali ini bisa di staking adalah Honey. Jadi ini token baru, namanya adalah Hype Mapper. Teman-teman bisa melakukan staking di Get.io ya dengan mendapatkan APR cukup besar sampai 405%, sangat besar. Hanya untuk 10 hari staking saja. Di sini teman-teman bisa stake. Kalian punya token Honey kalian ya, tinggal di stake di sini. Kalau teman-teman sudah punya, masukkan maksimum, kemudian teman-teman bisa confirm gitu. Jadi hadiahnya cukup besar, ada sekitar 613 token Honey yang bisa teman-teman dapetin melalui momen yang sangat singkat tersebut, teman-teman. Selain itu juga ada banyak sekali pilihan. Kalau teman-teman tidak punya token Honey, bisa staking USDT kalian. Nanti rewardnya akan berupa token Honey. Gitu. Ini periodenya akan berakhir di tanggal 24, teman-teman. Kurang lebih 10 hari 22 jam ke depan akan berakhir gitu. Selain itu juga akan ada beberapa token-token airdrop lain yang akan listing kayak Unirouter, dan juga ada token-token startup lain yang bisa teman-teman klaim di Get.io secara gratis. Kalau teman-teman sudah punya akun, teman-teman juga wajib untuk punya saldo di spot wallet kalian ya, minimal 10 US dollar saja. Itu tinggal klaim token-token startupnya, kemudian nanti akan masuk langsung ke wallet pribadi kalian, wallet exchange kalian maksudnya. Oke, untuk link informasi ada di kolom deskripsi video ini. Next, kita akan bahas langsung Hedera ya. Hari ini Hedera diperdagangkan di kisaran level 905 rupiah, di mana pergerakan Hedera drop dalam perdagangan kemarin, teman-teman, karena memang aksi taking profit yang dilakukan oleh market ya, mengantisipasi berita CPI dan juga Jerome Powell yang akan speech itu di tanggal 13 dan juga 14 November 2024. Jadi market sedikit goyang nih di perdagangan kemarin. Hedera gimana nih secara fundamental? Jadi kalau kita lihat dari beberapa berita terbaru, Hedera ini sebenarnya banyak sekali kerjasama. Ada banyak hacktown juga yang dilakukan. Kegiatan offline-nya banyak banget. Kita akan coba ulas beberapa yang cukup penting. Yang pertama, mereka baru saja terintegrasi dengan Layer Zero. Teman-teman, saat ini Hedera Hashgraph sudah terkoneksi dengan Layer Zero yang otomatis network dan juga pengembangan dari projectnya akan semakin besar, terutama di wilayah DeFi dan juga NFT. Ini merupakan sebuah kolaborasi yang bagus, teman-teman. Selain itu juga dari Hedera, dia ada banyak sekali peningkatan dari tokenisasi, ya. Seperti NSA atau Nairobi Security Exchange, mereka ada kolaborasi teman-teman untuk meningkatkan tokenisasi aset sekuritas di Kenya, di negara Kenya ya, di Kenya Capital Market. Dan ini merupakan sebuah salah satu use case yang memang dilakukan oleh Hedera, teman-teman, guna untuk meningkatkan adopsi tokenisasi ke depannya gitu. Jadi dia udah mencari tuh sektor-sektor yang ada di Afrika yang bisa ditingkatkan, khususnya tokenisasi di wilayah financial market. Contoh-contohnya tuh kayak obligasi dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga ada laporan terbaru dari risetnya Mesari ya terkait dengan Hedera. Kabarnya revenue-nya naik, teman-teman. Average daily transaction-nya juga naik ya. Revenue naik sampai 85%, which is ini gede banget. Kemudian average daily transaction-nya pun juga meningkat sampai 15%. Daily activities usernya itu sampai 24% peningkatannya setiap hari gitu. Kemudian DeFi TPL-nya juga increase, naik sampai 9% kuartal to kuartal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah Karate Combat. Ini usernya meningkat, teman-teman, di jaringan Hedera ya. Sebuah permainan Karate Combat. Kemudian juga mereka sangat aktif dalam hal melaunching tokenisasi studio. Jadi semacam studio gitu yang memang dipakai khusus untuk melakukan tokenisasi beberapa aset-aset gitu. Ada banyak kegiatan ya tentang
tokenisasi studio ini di berbagai negara. Gitu. Jadi ini kegiatannya sangat sebentar, artinya mereka bikin acara di beberapa negara menjelaskan tentang apa itu tokenisasi. Itu mereka bikin yang namanya tokenisasi aset studio. Itu sih kalau kita lihat juga dari data laporan keuangannya, revenue terus meningkat dari Hedera. Ya ada naik turun sih teman-teman. Di kuartal ketiga 2023 itu revenue-nya sekitar 1 juta US dollar. Terus di kuartal keempat 2023 naik jadi 1,6. Kuartal pertama turun lagi ke 1,1 juta. Kuartal kedua naik ke 1,4. Dan akhirnya kuartal ketiga kemarin laporannya kembali balik ke 1,6. Sebenarnya peningkatan sudah mulai terjadi sejak kuartal 1 2024 untuk pemasukan mereka. Jadi sebenarnya proyek ini masih tetap profit ya. Harapannya sih akan bisa terus growth teman-teman, supaya proyek dari Hedera masih bisa tetap survive. Terus berita terbarunya, Canary Capital, salah satu venture capital yang ada di Australia, itu dikabarkan mengajukan produk ETF Habar ya ke SEC. Jadi nanti bisa diperdagangkan di Amerika Serikat. Cuman masalahnya Canary ini udah banyak sekali melakukan proposal atau mengajukan proposal kepada SEC. Sebelumnya sempat mengajukan proposal untuk Litecoin, ya, koin yang akan kita bahas nanti. Terus juga ada Solana, XRP, ya, itu juga sudah diajukan oleh Canary tapi belum mendapatkan approval karena dari SEC sendiri masih sibuk. Kayaknya dengan terpilihnya Trump kemarin, proposalnya kemungkinan bakalan ditunda tuh sampai ada pengganti baru dari Gary Gensler, teman-teman. Oke, kita akan lihat seperti apa impact terhadap pasar dari Hedera ya. Oke, terkait dengan narasi-narasi tersebut, sebenarnya Hedera ini masih mencoba untuk growth ya. Cuman saat ini kita lagi dalam posisi yang murah-murahnya, guys. Hari ini Hedera cuma diperdagangkan di kisaran level 0,05 dolar saja. Ya, kita expect ada peningkatan harga, tapi sementara ini sepertinya masih struggle. Kenapa? Karena BTC dominance itu sangat-sangat mendominasi. Bitcoin nggak ada lawan, teman-teman. Altcoin beberapa saja yang bisa mengimbangi ya, bahkan itu kayak Doge, meme coin. Tapi altcoin yang lain mayoritas sih masih merah, termasuk Hedera juga. Hari ini dia udah drop sampai 11%. Meskipun ada berita bagus hari ini dari Canary, tapi ya, produk yang lain aja masih ditunda, ibaratnya seperti itu ya. Jadi market belum terlalu bisa merespon positif untuk pergerakan dari harga Hedera. Sebelumnya kita sempat expect kalau pergerakan Hedera ini akan lumayan bagus dan mencuat, cuman yang sekali memang secara tren ya, drop turun ke 0,04 kemarin itu bukan berita yang bagus dan Hedera sedang mencoba untuk recover lagi. Kemarin sempat naik sih volume perdagangannya dan juga smart money-nya. Ada peningkatan, ada ekspektasi yang lebih tinggi, cuman akhirnya tidak berhasil dimanfaatkan. Momentum tersebut cuma sementara, ya, sempat turun si BTC dominance, tapi akhirnya naik lagi dan itu memberikan impact yang negatif untuk altcoin. Jadi, ya kemarin udah bagus sih sebenarnya, tapi sangat disayangkan ya gimana ini udah bagus nih, dia udah breakout dari sebuah channel sideways. Ekspektasi kita adalah bisa rally ke 0,09, cuman ya market nggak bisa ditebak lah teman-teman. Pergerakannya justru malah drop balik, turun. Dan sekarang secara teknikal sebenarnya Hedera masih cukup murah. Kalau teman-teman cukup sabar untuk tahan posisi, saya rasa di market spot masih lumayan oke sih untuk Hedera ya. Jadi melihat fundamentalnya, melihat projectnya saat ini, saya masih tetap optimis lah untuk Hedera masih bisa growth. Ekspektasi saya sih bisa rally ke 0,29 ya, level di atas target yang lumayan cukup tinggi dan saya rasa masih possible untuk dicapai meskipun itu belum melampaui all time high gitu. Jadi ya sabarlah teman-teman. Ini udah mulai bagus trennya ya dari pergerakan Bitcoin mulai rally. Semoga sih 2025 ada momentum untuk all season terjadi. Itu. Sementara saya belum bisa bicara banyak nih karena memang tekanan dari market juga masih menjadi-jadi ya, belum sangat-sangat positif untuk altcoin. Jadi kesempatan untuk DCA sebenarnya. Ya, untuk level resistance kuat Hedera ada di 0,098. Ya, which is masih jauh. Dari harga sekarang dia butuh kenaikan sampai 60%-an something gitu untuk masuk ke strong resistance. Kalau dia berhasil jebol level tersebut, maka peluang Hedera untuk naik ke 0,3
ya, bullish dengan momentum yang kuat itu cukup besar ya. Peluangnya masih bisa bullish 200% kalau dari level resistance terkuatnya tersebut. Itu sih. Jadi sabar-sabar aja buat yang pegang Habar. Habar harus sabar, teman-teman. Next kita akan bahas Litecoin. Hari ini Litecoin diperdagangkan di kisaran level 1.200.000 rupiah ya. 1.200.000 rupiah, sorry teman-teman. Litecoin token yang atau koin ya, koin yang bisa dibilang sangat lawas ya, dibikin memang dengan tujuan untuk menjadikan alternatif transaksi pada Bitcoin pada masanya. Itu. Jadi apa aja pembaruan dari Litecoin? Mereka ada melakukan upgrade katanya, critical security upgrade sudah dilakukan untuk memperkuat possibility dari LTC ETF approval. Itu kabarnya memang mereka memperkuat jaringan mereka ya, dengan tujuan supaya beberapa perusahaan yang sudah mengajukan Litecoin ETF bisa cenderung lebih mulus, lebih smooth lah teman-teman, dari segi transaksinya, dari segi investasinya, supaya lebih menarik dari para investor. Makanya developernya ada upgrade kemarin. Itu. Selain itu juga dari Fidelity, aku coba research, ternyata Fidelity punya simpanan nih berupa Litecoin ya. Mereka memasukkan Litecoin sebagai salah satu investasi dari Fidelity. Ini menunjukkan sebuah kepercayaan Fidelity terhadap project dari Litecoin itu sendiri. Itu. Ya, ini selain Fidelity juga ada Grayscale yang dikabarkan invest di Litecoin juga. Holdingnya terus meningkat sejak Januari 2024 ini. Ya, dilihat dari data apa nih? CoinGlass ya, teman-teman. Kepemilikan dari Grayscale investment terhadap Litecoin terus mengalami rally. Itu sebelumnya ada di kisaran 1,5 juta US dollar. Ya, 1,5 juta US dollar. Terus menanjak sampai 2 juta US dollar. Berita bagus sebenarnya. Ini rangkumannya, ada Litecoin ETF yang saat ini masih menunggu approval. Litecoin ditambahkan oleh Fidelity Digital sebagai salah satu reserve mereka. Kemudian Litecoin available untuk PayPal merchant, pembayaran menggunakan PayPal ya. Terus juga ada beberapa upgrade yang lain, teman-teman. Aktivitas yang tentu saja bisa memberikan impact positif untuk si Litecoin ke depan. Terus juga ada US Store Chain bernama Seeds. Ini baru saja ekspansi ke kripto dan menyediakan layanan pembayaran berupa Bitcoin, Ethereum, dan yang terbaru sih Litecoin juga. Ya, ini berita yang sangat-sangat bagus untuk penggunaan kripto di Amerika Serikat. Sudah mulai banyak yang mengadopsi untuk layanan pembayaran. Litecoin juga kabar terbarunya sudah diluncurkan token wrap-nya di jaringan dari Ethereum bernama WLTC ya. Dimana tentu saja ini di backup 1:1 sama Litecoin. Gitu. Jadi segala sesuatu yang ada wrap-nya ini running di jaringan Ethereum. Ya, jadi wrap Bitcoin itu adalah Bitcoin yang running di jaringan Ethereum, di peg 1:1 dengan Bitcoin. Gitu. Dengan adanya peg tersebut ya, wrap tersebut itu bikin sebuah token bisa ditransaksikan lebih banyak di jaringan yang berbeda dari jaringan yang dia usung. Itu teman-teman. Untuk supply 89,5% sudah dirilis. Jadi harusnya sih Litecoin nggak akan terlalu banyak inflasi lagi. Ya, dia berbasiskan proof of work, jadi bisa ditambang, bisa di mining. Itu. Secara teknikal, pergerakan dari Litecoin juga masih belum perform. Litecoin dalam beberapa hari terakhir mendapatkan inflow dari smart money yang lumayan bagus, teman-teman. Sementara pergerakannya belum growth. Kemarin kita terakhir kali bahas Litecoin itu di sini ya, kayaknya di bulan Juni ya kalau nggak salah. Nah, di sana kita sempat expect nih pergerakan dari Litecoin ini ada pembentukan ascending triangle pattern. Harapannya sih breakout dari resistance 111. Cuman kemarin itu gagal breakout ya, pergerakannya malah drop turun sampai 50 dolaran something. 51 dolar, teman-teman. Sekarang lagi coba buat recover. Sementara belum ada peningkatan yang terlalu signifikan sih. Jadi kurang lebih mirip seperti Habar aja. Momentumnya saat ini masih momentum yang bagus untuk akumulasi.
teman-teman untuk Litecoin ya. Gitu. Jadi next target resistance masih sama di 111 dolar ya untuk kenaikan berikutnya. Kalau dia berhasil maka dia berpotensi untuk kembali naik ke level 300-an dolar. Cuman untuk ke sana masih sulit sih karena memang momentum dari pasar masih cenderung berfokus pada Bitcoin. Itu. Jadi secara long term saya melihat ini masih bakalan positif ya. Di time frame weekly juga indikator MACD menunjukkan indikasi yang positif pada pergerakan jangka panjangnya. Semoga sih bisa terrealisasi di pergerakan harga juga teman-teman, karena ya market penuh dengan ketidakpastian saat ini. Apalagi Litecoin kemarin juga sudah halving ya kan, mengurangi jumlah reward untuk para miner. Para miner harapannya lebih sedikit token yang beredar atau yang bisa dibuka, harapannya bisa growth terhadap harganya. Apalagi institusi juga sudah mulai masuk. Jadi tinggal nunggu waktu aja sebenarnya. Oke, gitu aja mungkin pembahasan untuk Habar dan juga Litecoin. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Sekian videonya, saya mau kondangan dulu teman-teman, dan akhir kata saya Andre, makasih. Join juga di komunitas kita ya.